Houthi menyerang Saudi Arabia kemarin, harga minyak dunia yang selama 4 hari ini bergerak naik perlahan, naik semakin tajam ke $112 per barel. Kita sebaiknya langsung mengaitkan serangan Houthi ini sebagai bagian dari ketidakstabilan dunia saat ini menjadi akan semakin memanas sampai ke seluruh dunia, agar kita menjadi waspada tentunya. Salah satunya juga kita harus waspada dengan kemungkinan krisis pangan yang diperkirakan akan terjadi di dunia ini sebentar lagi. Kita semua tahu, selepas kelangkaan minyak goreng di Indonesia, harga naik 100%. Ketika harga naik 100%, maka minyak goreng mendadak ada di mana-mana. Ajaib ya, sulap. Bukan, begitulah negara kalau kalah dengan mafia. Begitulah negara kalau dimodali dengan mafia pangan. Kita lanjut, setelah BBM naik 2 kali, ditambah minyak goreng naik 100%. Jangan kaget kalau Indomie harganya akan naik 25% lebih mahal dari kemarin. Dan pangan-pangan lain akan naik seperti beras, gula, kopi, teh, dan lain sebagainya. Kita juga tahu harga BBM di Eropa saat ini mendekati 2 euro atau sekitar 30 ribuan rupiah per liternya. Kalau harga saat ini di Indonesia 15 ribuan rupiah, maka sekitar 5 ribu dan 10 ribu rupiah adalah harga yang disubsidi oleh pemerintah. Harga seharusnya adalah 20-25 ribu per liternya. Seberapa kuat APBN menahan harga? Kita belum tahu juga. Baiklah, sebelum membahas dalam negeri, kita melihat ke dunia terlebih dahulu. Efek perang Ukraina terhadap harga pangan. Sungguh, perang bisa menjadi masalah besar di dalam rantai pemasok pangan dunia. Bisa mendistrupsi banyak hal termasuk kekurangan pangan. Contoh terbaik salah satunya adalah harga minyak bumi. Ketika mendekati perang, harga minyak sudah mulai merangkak naik. Yang diikuti banyak komoditas lainnya, harganya pun bergerak naik. Tidak kecuali gandum, gula, dan minyak goreng. Kita mulai analisa dengan angka dan data. Rusia adalah pengekspor nomor 1 dunia dengan 18% gandum dunia. Ukraina nomor 5 dunia dengan 7% produk ekspornya. Dikombinasi mereka berdua, Rusia, Ukraina menjadi 20% ekspor gandum oleh mereka. Apa yang terjadi kalau rantai pangan ini terdisrupsi, kekurangan pangan dan inflasi di mana-mana, itu pasti. Dengan serangan Rusia ke 3 pelabuhan Ukraina, maka pengiriman gandum terganggu. Sehubungan dengan hal itu, Rusia melakukan penyetopan pengiriman gandum ke negara-negara ex-Soviet yang berpihak ke NATO. Bayangkan 26% suplai gandum dalam semalam hilang di pasar dunia. Pertanyaannya, negara mana yang akan terkena dampak buruknya? Mesir, Turki, Bangladesh, Nigeria, Yaman, Azerbaijan, Sudan, mereka adalah negara yang bergantung pada Rusia dan Ukraina dalam pengadaan gandum. Juga Libya, Lebanon, dan Tunisia. Lihat fakta ini. Gandum Rusia bukan dibeli oleh negara besar, tetapi oleh negara dunia ketiga, negara berkembang. Sementara gandum di negara-negara tersebut adalah makanan utama ibarat nasi di Indonesia. Mereka akan kelaparan atau dapat dipastikan akan ada kenaikan harga pangan hingga 25%. Kita lengkapi data lain lagi sejak tahun 2020 hingga sekarang. Harga gandum di dunia sudah meningkat 33% dan harga minyak bunga matahari sudah meningkat 60%. Dan ketika perang meluas atau menjadi panjang, semua akan menjadi lebih buruk lagi. Salah satunya karena semua negara sekarang menyiapkan cadangan pangan untuk negaranya masing-masing dan ini membuat demand terhadap pangan meningkat. Kita lanjutkan lagi mengenai minyak goreng. Kita semua tahu Ukraina dan Rusia adalah negara pengekspor minyak goreng bunga matahari. Itu sebanyak 76% kebutuhan dunia. Mereka memonopoli sunflower oil dan saat ini produksinya berkurang jauh. Kita tahu bahwa di dunia ini ada minyak kelapa sawit, minyak kedelai dan lain sebagainya. Namun sunflower oil dan olive oil adalah hidangan utama di negara maju seperti Eropa dan Amerika. Penggunaannya banyak, terutama di dunia restoran, food industry, sementara suplai barang tersebut menurun tajam. Yang terakhir, kita analisa adalah harga gula yang sejak tahun 2020 sudah meningkat lebih dari 20% harganya di dunia. Memang Rusia dan Ukraina bukan top produser gula, namun gula selalu menjadi produk ikutan yang sensitif naik ketika konflik terjadi. Dan sebagai pengingat saja, hub barang-barang pangan Afrika dan Asia Barat adalah negara Mesir, di mana saat ini negara yang ambil barang tersebut melalui Mesir dibatasi karena pemerintah Mesir mulai mencadangkan untuk cadangan pangan nasional Mesir. Libya, Sudan, Nigeria, Yaman mulai marah terhadap Mesir. Kembali ke awal cerita, Houthi menyerang Saudi. Apakah kemarahan tersebut bagian dari marahnya pemberontakan Houthi? Mungkin saja. Itulah efek perang di Ukraina, di mana kita di Indonesia tidak terlibat apapun sejauh ini, namun sudah merasakan efeknya secara langsung. Juga warga Bangladesh, warga Ethiopia, Lebanon, Tunisia yang bisa kelaparan, yang akan membuat dunia semakin rawan untuk bentrok demi pangan sebagai bagian dari perang dunia ketiga. Mungkinkah itu terjadi?